kehidupannya dari apa? Sumber tumbuhan kehidupan dari matahari. Nah, matahari diciptakan ke hari berapa? Oke, kita lihat ya di sini. Oke, menumbuhkan pohon pada hari Senin. Lalu matahari di sini nanti hari Kamis. Saya tanya versi Bible. Saya tanya versi Bible. Di versi Bible, tumbuh-tumbuhan, ya, dengarkan. Di hari ketiga. Ya, ternyata matahari diciptakan di hari keempat. Ini tumbuh-tumbuhan siapa yang menghidupkan? Sama dengan di sini. Dari sumber mana? Sama. Ini kan di hari keempat diciptakan ini tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan di sini. Di hari ketiga. Mataharinya diciptakan di hari keempat. Sabtu gunung, ya. Hari Sabtu menancapkan gunung. Oh, coba, tanah hari Sabtu. Boleh tidak masuk di Bible? Boleh. Tapi Anda harus perbaiki ini dulu. Karena gampang untuk menjawabnya di sana. Coba masuk di Bible. Coba masuk di Bible. Coba, kan di sini tumbuh-tumbuhan diciptakan ya di hari ketiga. Oh enggak, ini. Anda tadi sudah menjawab bukan. Ketiga. Ini tanah. Di sini di Bible diciptakan matahari diciptakan di hari keempat. Iya, setidaknya begini bro. Bro bertanya sesuatu yang sama di hadis ini. Di hadis ini, kalau dari kitab saya mudah menjawabnya. Tanyakan ini proses penciptaan di dalam Bible. Bible yang saya buka ini, Bung. Ya. Jadi gini, bro. Jadi kan bro memahami bahwa sumber hidup itu matahari. Iya kan? Nah, itu salah. Kok duluan? Gimana ceritanya, Pak? Duluan diciptakan tumbuh-tumbuhan. Iya. Mataharinya kebelakangan. Kok bisa? Iya, oke. Saya jawab. Kan saya kasih perbandingan, bro, sama dengan di sini. Kalau di kitab saya gampang jawabnya. Ini di sini pohon-pohon hari Senin. Tuhan menciptakan daratan meliputi benua, pulau dan juga gunung-gunung, dan di hari yang sama Tuhan juga menciptakan lautan dan juga tumbuh-tumbuhan. Nah, sumber kehidupannya kita sepakati tadi matahari. Nah, sedangkan mataharinya nyusul di keempat hari. Ini sama juga, bro. Pohon-pohon hari Senin, yang dikatakan hari itu karena adanya matahari dan bulan dan bintang. Kapan di sini diciptakan? Ini aja, nggak perlu jawab. Ngaur nanti jawabnya. Buka tema aja dengan Ustaz Tata. Bukan, gini. Buka tema. Apa tadi Pak Ustaz Tata temanya? Ya sudah. Apa temanya Pak Ustaz Tata? Buka temanya. Temanya ajaran pagan siapa, Herdi atau Tahta? Oke, boleh. Silakan. Tapi saya coba bacakan ya supaya jangan salah paham. Jadi begini. Apa yang dibacakan? Bukan. Di sini kan. Iya, santailah kawan. Jadi Anda membaca di Bible, baca di Bible. Bukan masalahnya begini kawan. Bro bertanya sesuatu dengan hal yang sama di dalam hadis ini. Itu loh. Beda. Oke, jadi gini. Sebentar, bro. Loh, kok kamu ditanya suruh dari Al-Quran, malah ke dia Bible, malah ke Al-Quran. Apaan sih? Tafsir itu di bawah tafsir. Itu aja Bang. Bahas aja siapa yang idealisme itu aja. Lebih ini ya. Oke, ya udahlah. Karena saya jawab, Anda tidak bisa menjabarkan. Apa yang sama? Gini bro, kalau dari Alkitab. Ya, dibuka tema aja. Iya. Santai bro. Ulangi lagi. Ya, saya jawab dulu ya. Saya jadi santai. Cuma artinya Anda tidak mampu. Bukan santai, saya ditimpa terus, nggak santai bronya. Gimana sih? Saya ditimpa terus bicara sedikit. Tafsiran gini Bang, abangku ya. Anda menggunakan tafsiran, sedangkan saya membaca Bible. Yang menggunakan tafsiran siapa? Itu tadi apa yang Anda buka? Itu hadis yang menggunakan tafsiran. Ya, Anda menggunakan hadis, sedangkan saya membaca Bible. Iya, makanya saya jawab dari Alkitab. Jadi kan matahari memang hari keempat, ya kan? Tumbuh-tumbuhan. Iya hari ketiga, ya kan? Ya sudah. Iya, begini saya jawab bro. Enggak apa-apa bro.
Ya. Buka tema aja itu sudah Bukan. jelas temanya, tutup itu Bukan, sudah. saya jawab dulu. Saya jawab Silakan kalau dulu. mau jawab dulu silakan. Ya, jadi saya jawab dulu. Jadi begini, Bro. Kan Anda berpikir bahwa matahari itu berfotosintesis harus ada tanaman berfotosintesis harus ada matahari kan? Yang Anda lupakan Tuhan itu sumber hidup. Jadi tumbuh-tumbuhan itu yang loh. Lucu kamu, brother. Menyambung, Bang. Lucunya di mana? Iya, itu bukan membahas iman, itu membahas pengetahuan. Ketika berbicara ilmu pengetahuan, tanpa adanya matahari, Oke. otak akal manusia dari mana yang bisa menjelaskan bahwa tumbuhan bisa hidup tanpa adanya matahari? Saya tanya. Oke, bukan. Gini. Jadi Anda berpikir bahwa tumbuh-tumbuhan itu hanya bisa bertumbuh dengan matahari. Oke, kan hari pertama itu kan sudah ada terang. Kita bahas logiknya ya, sudah ada terang. Terang itu bukan yang Anda pahami adalah matahari, tidak, tapi terang Tuhan. Ya, sudah ada. Jadi terang Tuhan yang membuat tumbuh-tumbuhan itu loh. Gimana sih? Itu lari ke iman itu, brother. Bukan Iman. lari ke iman. Kan hari pertama jadilah terang. Ya, kita berbicarakan ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan, berdasarkan ilmu pengetahuan, apakah bisa hidup itu tumbuh-tumbuhan tanpa adanya matahari? Biarin aja lah, langsung ke tema aja lah. Ayo ke tema aja, nanti ke tema ya. Oke. Ya. Ya, yang mau menjabarkan dulu siapa nih? Maliki mau menjabarkan dulu. Silakan kalau temanya, topiknya pagan, ya definisikan. Gini kawan. Jadi kita harus dulu apa definisi pagan. Silakan. Ya intinya yang cocok dengan ajaran dewa-dewa Islam atau Kristen gitu. Pagan tidak senaif itu definisinya, makanya bro harus tahu dulu. Iya udah, ada usah pagan. Yang cocok dengan ajaran dewa-dewa itu Muslim apa Kristen gitu aja. Gimana? Oke, yang kamu mau bawa sebagai standar ini itu dewa-dewa apaan? Coba dewa-dewa yang menjelma gitu. Dewa-dewa menjelma jadi manusia gitu. Oh, dewa menjelma manusia. Oke, silakan. Oke. Silakan. Oke, saya jelaskan versi Islam itu yang namanya Tuhan itu, Tuhan di dalam Islam itu adalah Allah ya. Tiada Tuhan selain Allah. Kalau kita pakai dalil itu At-Taghabun ya 13 atau Al-Mu'minun 117. Allahu la ilaha illa atau la syarikalah. Tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu baginya. Dan sembahlah Allah. Ya, An-Nisa 4 ya 36. Ubudullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan kamu menyekutukan dengan yang lainnya. Nah, terus nanti seperti apa Tuhan itu? Maka ini dijelaskan oleh para nabi. Kalau Islam, Tuhan itu kalau ajaran-ajaran luar samawi kan Tuhan itu banyak dewa-dewa itu. Ya, misalnya kalau kita dewa-dewa di India itu ya ada 3 ya, kayak Brahma, Wisnu, Siwa. Atau kita di dalam Roma, orang Romawi ya, ada dewa Jupiter, Juno, Minerva gitu. Jadi dewa-dewanya banyak. Kalau Yunani itu Zeus, Hera, Athena. Kalau Mesir, Horus, Osiris, Isis. Kalau Arab, Lata, Uzza, Manat. Maka Islam datang mengenalkan Tuhan itu Esa. Kul huwallahu ahad. Satu, tidak ada sekutu. Terus nanti yang namanya Tuhan itu samawi. Tidak bisa dilihat. Ya. Al-An'am 103. La tudrikuhul absor. Kamu apa? Allah itu tidak bisa kamu lihat. Terus tidak serupa dengan apapun. Asy-Syura 11. Laisa kamitslihi syai'un. Nah, nanti itulah sifat-sifatnya Tuhan, seperti apa itu Tuhan, nanti cocokkan. Mana yang cocok dengan ajaran dewa-dewa? Pasti kalau dewa-dewa itu tidak satu dan bisa dilihat gitu ya. Bisa turun ke dunia. Nah, kita buktikan nanti apakah ajarannya Herdi sama seperti Islam atau ajarannya Musa. Kalau Musa kan sama. Hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, Ulangan 64 itu. Atau Yesus. Mengulangi lagi itu. Di dalam Markus 12:32. Esa, satu. Atau dalam Islam tidak bisa dilihat. Maka Tuhan yang dikenalkan oleh Musa sama. Keluaran 3:20 itu. Mati manusia kalau melihat Tuhan. Atau kata Yesus, Yohanes 5:37. Kamu tidak bisa melihatnya. Mendengar suara pun tidak bisa. Yang terakhir seperti Islam. Tidak serupa dengan apapun. Ya,
yaitu Keluaran 9:14 gitu, atau Yesaya 40:18. Dan juga Tuhan itu ya tidak mau turun ke dunia. Sebagaimana 2 Tawarekh 6:18, 1 Raja-Raja 8:27. Dan Allah itu bukan manusia. Seperti bilangan 23:19, Hosea 11:9. Dan Tuhan tidak pernah mati. Kalau dewa-dewa karena menjelma jadi manusia pernah mati. Nah, tapi kalau Tuhan Bible, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Al-Quran, tidak pernah mati. Sedetik pun tidak ada. Ya, 1 Timotius 1:17 atau 1 Timotius 6:16. Atau dalam Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, maha hidup, sudah tidak pernah mati sama sekali. Nah, sekarang kalau Tuhannya Herdi seperti apa? Apakah bisa menjelma seperti dewa-dewa, bisa kelihatan, atau lebih dari satu? Ya, kalau memang satu, sebutkan namanya siapa. Gitu ya. Kalau 3, sebutkan semuanya. Gitu. Apakah Tuhan memberi firman? Yang namanya Tuhan memberi. Nanti kalau memang Tuhannya Yesus, Yesus memberi apa menerima? Kalau menerima berarti utusan seperti Nabi Muhammad. Nah, ini Herdi yang menjelaskan. Silakan. Oke, jadi sesuai ininya ya. Pagan itu apa? Pagan itu adalah suatu pemahaman, konsep berpikir manusia ya yang tidak dijelaskan oleh Bro Tata dari tadi. Pagan itu ya lebih menjurus kepada keimanan kawan-kawan ya. Karena dewa-dewa itu tidak pernah eksis. Dewa-dewa itu hanya sekedar dalam tanda kutip ya suatu diksi yang turun-temurun kisah mitos. Gak ada, Zeus gak pernah eksis, gak ada tuh. Jadi itu hanya cerita rakyat yang diceritakan turun-temurun, gak ada itu dewa yang eksis. Ya, itu pagan yang seperti itu. Sedangkan bisa besarkan layar saya, Bro? Bisa besarkan layar saya? Oke, jadi gini bro, kalau Tuhan yang disembah oleh Musa itu berhadapan dengan Musa, jadi di sini ada sesuatu yang salah yang bro narasikan. Berhadap-hadapan ini firmannya, berhadap-hadapan aku ini di bilangan 12 ayat 8. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, dengan Musa, terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia, Musa, memandang rupa Yotefafe. Mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Ya. Jadi yang pagan itu sebenarnya adalah Tuhan ya atau sesembahan yang tidak pernah eksis. Karena sifatnya paganisme itu adalah menuntut keimanan kepada pengikutnya tanpa harus melihat bukti. Itu pagan. Nah, sedangkan kepada Tuhan yang benar itu ada bukti konkret. Contoh Yotefafe mengeluarkan orang Israel dari Mesir, lalu dia menghalau orang Mesir ketika mengejar dengan tiang awan, lalu ketika malam di padang gurun Yotefafe menerangi, menyertai, menuntun di depan. Itu Tuhan yang benar, bro. Jadi konsep pagan itu sebenarnya adalah suatu pola berpikir manusia terhadap apa yang dia yakini yang tidak pernah eksis. Itu pagan namanya. Nah, kalau apa yang eksis itu bukan pagan. Tuhan yang konkret itu bukan pagan. Pagan tidak menganut halal yang konkret. Pagan itu semuanya itu dalam tanda kutip mitos. Tidak ada yang konkret pagannya, bro. Gak ada satupun Allah yang pernah hadir selain Allahnya yang disembah oleh Bani Israel, yaitu Yotefafe. Itu kawan. Nah, kalau membahas tentang paganisme, ya saran saya sih lebih tentang pagan itu seperti apa sih ciri-cirinya, karakternya, kriterianya, supaya lebih luas lagi. Pagan itu definisinya banyak sebenarnya. Orang yang punya jimat, lalu dia percaya akan jimat yang ada padanya itu bisa menghindari dia dari ini, dari itu namanya juga pagan. Ya. Esensinya pagan itu adalah suatu paham yang menduakan Tuhan. Tidak percaya Tuhan itu, Tuhan yang eksis itu bisa menguasai, bisa menyertai. Itu pagan. Jadi orang yang menduakan Tuhan yang eksis, Tuhan yang konkret, real, nyata, itu namanya pagan. Itu bro, esensinya dari pagan. Silakan. Oke,
Jadi kalau menurut Herdi, ajarannya Musa dengan Yesus itu pagan karena tidak eksis. Karena Musa mengatakan Tuhan tidak serupa dengan apapun, Yesus mengatakan Tuhan tidak bisa dilihat, lalu Yesus mengatakan oleh Bapakku yang di Oranos langit. Karena tidak pernah eksis, maka oleh Kristen dituduh ajarannya Yesus itu ajaran pagan. Karena yang benar itu menurut Kristen Tuhan itu seperti dewa, eksis, menjelma jadi manusia, ya. Sedangkan kalau ajaran samawi seperti Musa, Yesus, Nabi Muhammad, Tuhannya memang samawi, sama itu kan langit, tidak mau turun. Nah, ini menurut Kristen ajaran mitos. Ya, jadi kalau Herdi mau mengatakan bahwasannya aja Tuhan yang tidak eksis itu pagan, berarti Tuhannya Yesus eksis pagan, atau Tuhannya Musa pagan, Tuhannya Nabi Muhammad pagan, tidak masalah. Yang penting yang menurut Herdi ajaran pagan itu ajarannya para nabi. Kalau ajarannya Herdi seperti ajaran dewa-dewa, eksis, gitu ya. Makanya yang bicara dengan Musa itu kalau kita pakai, coba baca di dalam Keluaran 32. Ya, di situ kan malaikat Tuhan yang berbicara dengan Musa itu. Ya, lalu malaikat Tuhan, nah nanti berfirman, ya. Nah, itu malaikat. Bukan Tuhan itu sendiri yang turun. Nah, kalau memang Tuhan pernah eksis ke Musa, apakah pernah Tuhan eksis kepada Yesus? Kan Yesus mengatakan, aku ini utusannya Tuhan. Ada di mana Tuhanmu Yesus? Di Oranos langit. Ya, Matius 23:9 atau Matius 19:18. 19. Oh, berarti ajaranmu sama dengan Musa, sama dengan Muhammad. Yesus, ajaranmu sama-sama tidak eksis, pagan. Apakah seperti itu, Herdi? Ya, silakan. Oke, jadi gini bro, coba kondisikan narasinya biar gak melebar kemana-mana. Besarkan lagi bro, layar saya, bro host. Jadi gini ya, Tuhan yang disembah Bani Israel itu konkret, real. Justru nanti coba bro buktikan kepada saya dewa mana yang pernah eksis. Itu loh. Ya kan Anda berkata dari tadi bahwa dewa itu Tuhannya Kristen itu sama dengan dewa yang pernah eksis. Memang dewa mana yang pernah eksis? Bisa nggak dibuktikan? Ya kan? Nggak ada. Dewa itu semua dalam tanda kutip mitos. Jadi dewa-dewa atau sesembahan-sesembahan yang tidak pernah eksis, ya, yang hanya katanya-katanya, itulah yang disebut pagan, bro. Tapi Tuhan yang benar, dia disembah dan diimani karena dia eksis. Ini loh, Bilangan 12 ayat 8. Musa memandang rupa Tuhan. Dan gini, banyak lagi sebenarnya. Tuhan berkata begini di dalam Imamat. Imamat 26 ayat 11. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu. Dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Jadi jauh sebelum Yesus hadir menyatakan diri dalam rupa daging, dia sudah berjanji akan hadir di tengah-tengah. Kekristenan itu jauh dari kata pagan, bro. Makanya harus pahami itu pagan itu apa sih sebenarnya. Esensial dari pagan itu adalah sesembahan, sesuatu yang diimani yang tidak pernah eksis. Hanya berdasarkan ketaatan ya, yang basis keilahiannya itu adalah halusinasi yang dibuat. Nah, contoh di dalam Keluaran juga. Tuhan berkata, Musa mau melihat Tuhan. Ya. Tuhan berfirman, engkau tidak akan tahan memandang wajahku. Sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau berdiri di atas gunung batu. Lalu, apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku supaya aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, punggungku. Tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Jadi Musa diberikan kasih karunia oleh Tuhan, melihat Tuhan. Bagaimana dengan orang ya melihat Tuhan ini bisa disebut pagan? Jadi kenali itu pagan, pahami itu pagan. Nah, bukankah Allah tidak pernah menyatakan diri?
Apakah itu karakter pagan atau seperti apa, bro? Jadi harus tahu dulu pagan itu secara esensial, definisi itu apa. Supaya diskusi agak nyambung. Saya juga kagak enak kalau meneruskan diskusi yang kurang imbang menurut saya ini, kawan. Karena materinya pagan. Ini hancur lebur kalau kita mau teruskan. Gitu, bro. Oke. Ya, kita buktikan aja dulu kalau Tuhannya kami itu Esa satu, yaitu Allah. Kita buktikan dulu satu. Kalau Herdi siapa? Biar kita tahu pagan apa enggak. Ada berapa Tuhannya Herdi? Coba. Oke, bro, gini. Pagan itu bukan tentang jumlah. Makanya Ya, saya jawab dulu. Gimana? santai, kawan, santai. Gitu. Iya, gimana? Jadi, ya. Jadi Tuhan saya satu-satunya Yesus. Jadi pagan Yesus. itu sebentar ini. Pagan itu bukan tentang jumlah, kawan, tapi tentang substansi, esensi dari apa you imani itu loh. Ada tidak? Itu basisnya ke situ. Silakan. Ya enggak, karena kalau ajaran pagan itu rata-rata 3 gitu loh. Seperti di Roma, Jupiter, Juno, Minerva itu dewa-dewa terbesar itu. Kalau di India, Brahma, Wisnu, Siwa. Nanti Wisnu menjelma jadi Krishna. Krishna ya Wisnu, Wisnu ya Siwa, Wisnu ya Krishna. Pertanyaannya, apakah Yesus itu Allah? Jawab dulu. Itu sudah bukan ranah dalam wilayah. Gini kawan. Bukan, Yesus itu satu-satunya Allahku, Tuhanku. Bukan saya gini kawan. Gini, nanti diskusinya enggak ke topiknya. Artinya Anda bertanya seperti itu sudah tidak masuk dalam wilayah tentang materi pagan. Jadi gini, clearkan dulu bro pemahamannya, lalu clearkan dulu dengan apa yang Anda imani, masuk kategori pagan atau tidak, supaya ada ini balance-nya bro. Gimana? Ya makanya kita tes satu-satu. Kalau Tuhannya Islam ya Allah tidak ada sekutu baginya. Kalau Tuhanmu Yesus ada sekutu enggak? Kalau tidak ada sekutu berarti sudah Yesus Tuhan satu-satunya. Ya saya pertanyaannya, Allah Tuhan apa enggak? Coba jawab. Jadi bro kan bertanya kepada saya, Allah itu Tuhan bukan. Jadi di dalam Alkitab, Allah itu diambil dari kata Elohim. Ya, ya saya jelaskan dong, kan Anda bertanya. Begini, saya juga bisa. Sebelum berlanjut, saya bacakan dulu. Assalamualaikum Bang Dari Darto. catatan sejarah ini dapat kita buktikan bahwa paganisme atau agama pagan adalah paham kepercayaan yang menganggap Tuhan itu seperti manusia, baik bentuk maupun sifatnya. Dan ajaran-ajaran ini berkembang tumbuh kesamaan pada Yunani kuno yang memiliki anggapan bahwa dewa mereka itu seperti halnya manusia. Lanjut, standby. Oke, assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Herdi tadi Herdi memberikan satu gambaran salah itu. Tapi lanjut deh, Ustaz Tata, lanjut. Saya tanggapi ya. Jadi gini bro. Jadi kawan-kawan ya kan selama ini memahami kata manusia. Gini, dalam pandangan Alkitab ya. Bukan pandangan iman Anda ya, Quran hadisnya. Dalam pandangan Alkitab, manusia itu bukan makhluk hidup bro. Manusia secara esensial adalah berbicara, gambar dan rupa. Besarkan bro layar saya, biar saya kasih tahu dengan ilustrasi dan orang gampang mengerti. Ini kawan ya. Bukan makhluk hidup. Iya, makanya saya jelaskan kawan. Ya. Jadi yang disebut manusia itu esensinya adalah berbicara tentang rupa dan gambar. Oke. Nah. Iya, ini makhluk hidup. Kenapa bukan manusia? Kan? Ya. Makanya bro, kalau belum mengerti sampai ke tahap ini sebentar saya jelaskan. Nanti Anda tanggapi kalau memang ada yang salah. Ini makhluk hidup, di alam nyata makhluk hidup. Kenapa bukan manusia? Ya kan? Ini di alam nyata juga makhluk hidup. Kenapa bukan manusia? Ini pada nyambung. Memang. Bukan nggak nyambung bro. Itu larinya kemana Herdi? Kasih contohnya Nebukadnezar, itu baru nyambung. Langsung dites aja mana yang cocok ke pagan itu gitu loh Bang Herdi. Kan sudah udah saya ceritakan ciri-cirinya pagan itu. Kalau pagan itu menyekutukan santai Tuhan. lah kawan. Ayo. Nah Tuhanmu itu disekutukan apa enggak? Enggak. Kalau Kan Allah Yesus. tidak ada sekutu,
Kata-kata Gi- sekutu tuh Gini, nanti ada gini. sosok lagi. Coba, ada sosok lagi enggak yang kamu anggap Tuhan juga? Pertanyaannya, Gini, Yesus Tuhan apa enggak? Ya gini bro Iya. ya. Iya, saya santai lah kawan. Kita diskusi santai toh. Iya, itu Gini, jadi yang ingin saya jelaskan dari sudut pandang Alkitab. Oke, kalau Anda nggak terima nggak masalah. Tetapi yang Anda harus tahu, Allah menciptakan Adam itu seperti wujudnya. Yang ingin saya kasih tahu, manusia itu bukan berbicara secara esensial ya. Bukan berbicara makhluk hidup, tetapi tentang rupa dan gambar. Nah, saya kasih ilustrasi demikian. Jika definisi makhluk hidup bernafas, bernyawa, atau punya daging, punya darah, kenapa monyet bukan manusia? Itu loh. Jadi manusia itu secara spesifik berbicara rupa dan gambar. Kan ada satir tuh, ada orangutan. Kenapa orangutan bukan manusia? Ya karena ciri-ciri manusia yang disebut manusia secara spesifik berbicara tentang rupa dan gambar secara spesifik. Itu loh. Nah, di dalam Alkitab, Yod-Heh-Vav-He menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Gitu loh. Kalau Anda tidak sepakat, Anda tidak setuju, itu bukan urusan saya, kawan. Oke. Ya. Sebentar, saya buktikan. Sebentar. Ya. Di dalam Kejadian 5, ya. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Elohim, dibuatnya lah manusia menurut rupa Elohim. Nah, ini dalam original teksnya, ini pakai kata bitmut. Nah, Tuhan itu sudah bisa mengantisipasi di kemudian hari pasti ada orang yang mendebat tentang hal begini. Tuhan siapkan di ayat 3. Ini ya, setelah Adam hidup 130 tahun, Adam memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Lalu memberi nama Set kepadanya. Jadi Set ini diperanakan oleh Adam ya seperti rupa dan gambar si Adam. Rupa di sini menggunakan kata yang sama, bitmut. Jadi Set itu diperanakan oleh Adam menurut rupa dan gambar Adam. Adam diciptakan Tuhan menurut rupa gambar Sang Pencipta. Kata yang sama, bitmut. Itu iman kami, bro. Dan Tuhan kami itu real, konkret. Bukan sekedar Tuhan dalam pikiran. Enggak, konkret. Silakan. Oke, jadi gini ya. Saya ketika menjelaskan tentang Islam, pasti saya temukan dalam Bible. Atau apa yang ada dalam Bible, saya temukan dalam Islam. Dan ini sudah saya tanyakan ke orang Yahudi. Di antaranya Bang Billy. Nah, kan di dalam kitabnya orang Yahudi ada Tuhan menciptakan manusia segambar dengannya. Nah, ini ternyata penjelasannya itu sama dengan Islam. Saya menemukan hadis gini. Innallaha khaliqul Adam ala suratihi. Allah menciptakan Adam segambar dengannya. Lalu dijelaskan apa maksudnya? Maksudnya Allah itu ada mahanya kalau Allah. Maha melihat, mendengar, berbicara, ya. Terus kuasa, berkehendak. Lalu dia menciptakan manusia, nanti manusia itu bisa melihat, bisa berbicara, bisa mendengar. Bukan berarti Allah seperti manusia. Tapi manusia ini mempunyai sifat bisa mendengar, berbicara, melihat. Ternyata Bang Billy juga mengartikan kayak gitu di perjanjian lama itu. Bukan berarti kalau Kristen kan enggak. Nah, Tuhan menjelma jadi manusia, yaitu Yesus itu. Karena segambar dengan Tuhan. Nah, ini cuma Kristen yang berbeda. Kalau Islam dengan Yahudi sama. Ibaratkan mendesain, kata Bang Billy itu. Bukan seperti pemahaman Kristen. Nah, kembali lagi ke topik. Jadi, jelas dengan pengakuannya Herdi, dengan dalil-dalil yang saya sebutkan, memang Herdi ini ajaran pagan. Karena ketika saya tanya, kalau Tuhannya Musa dengan Yesus Nabi Muhammad, Tuhan itu Esa, tidak ada sekutu. Nah, Herdi ketika ditanya, siapa Tuhannya? Yesus. Apakah ada sekutu? Dia kemana-mana. Menginjak kedua nanti, apakah Tuhan menurut Yesus bisa dilihat? Kan katanya ada di Oranos langit. Ya, berarti tidak bisa, kata Yesus. Tapi kalau Herdi mengatakan bisa karena menjelma, ya pagan udah. Kan sudah aku jelaskan. Dewa-dewa zaman dulu itu menjelma jadi manusia. Coba sekarang patungnya Krishna masih ada di kuil. Menyembah Krishna sama dengan menyembah Wisnu. Karena dulu pernah menjelma jadi manusia.
Maka saya nanya ke Herdi tidak bisa menjawab tadi. Apakah mentuhankan Yesus sama dengan mentuhankan Allah? Dia muter-muter. Kalau dia mengatakan iya, ya pagan udah. Gitu. Karena disekutukan. Kalau Tuhannya Yesus satu, Esa ya udah satu, ya Allah itu. Makanya inilah hidup yang kekal bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya. Dan mengenal Yesus sebagai utusan. Jelas kan? Atau hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jelas kan? Tidak ada sekutu dah. Kalau Herdi disekutukan dengan Yesus, dengan Roh Kudus gitu. Oh enggak, saya bukan Trinitas Tata. Ya udah, kamu sekutukan dengan Allah yang mengutus dirinya. Berarti pagan. Seperti Dewa Wisnu sekutu dengan menjelma menjadi Krishna. Di bumi ada Krishna, di langit ada Wisnu. Di bumi ada Yesus, di langit oleh Bapakku yang di surga ada Allah. Kan ini ajaran pagan kayak gini nih. Ya, ajaran di luar samawi. Gitu Herdi, silakan. Oke. Ya. Jadi gini Itu sebentar. Herdi ya tambahin ya. Jadi maksudnya Ustaz Tata itu adalah inti dari ajaran politeisme. Politeisme adalah ada Tuhan yang agung, ada Tuhan yang kecil. Ini ajaran pagan itu adalah cabang dari politeisme. Jadi RD itu meyakini bahwa Tuhan itu ada yang agung di surga, Bapa, dan ada Tuhan yang kecil namanya Yesus yang terbuat dari firman. Ya, di bukunya dari Brusman ya dikatakan bahwanya namanya politeisme itu adalah cabang dari panteistik yang diagungkan pada masa Firaun. Apa bedanya Yesus dengan Firaun? Kalau Yesus diangkat menjadi Tuhan oleh Anda, tapi Firaun mengangkat dirinya menjadi Tuhan maunya dia. Jadi Anda dengan Firaun sebenarnya sama, cuma beda siapa yang mau diangkat, itu aja. Itulah Her ya. Jadi kesimpulannya gampang, ini masalah teori dari filsafat tentang etiologi. Kamu biar tahu dulu, apa itu filsafat yang namanya panteistik, ataupun imanensi, ataupun pandangan dari politeisme. Pahami dulu politeisme, lalu baru tahu namanya panteistik. Oke? Siap Ustaz Tata, lanjut. Sedikit saya Oke ini banget. Bang, saya juga bingung ini dengan Maliki mengatakan Biarkan. yang di pemikirannya itu cuma hewan yang disebut makhluk hidup. Nah, apakah manusia tidak termasuk makhluk hidup? Berarti manusia itu mati. Ya. Aduh, bingung saya lanjut Bang, berdiri dulu. Pusing saya. Oke. Silakan lanjut Bang Herdi. Oke, makanya bro, kalau mau sampai ke ranah itu, jadi butuh ketenangan untuk mendengar supaya paham. Itu loh. Karena soal tentang manusia itu butuh ketenangan Ini supaya Bang Herdi tanggapi aja pernyataan santai Ustaz ya. Tata. Santai. Jadi gini bro. Kan Jadi saya sudah bawa diam aja dulu ya. oke. Tidak kemana-mana. Saya kan sudah bawa dalil di Musa itu memandang rupa. Nah, kalau mau masuk ke dalam originalnya, ini temuna. Temuna itu literalnya memang rupa Tuhan. Lalu bagaimana Anda bisa berkata itu pagan? Harusnya Bro Tata itu koreksi diri. Ya. Bukan berarti mau apa ya namanya? Bertanya itu membombardir itu seolah-olah bisa menghindar. No, bukan begitu cara berdebat, bro. Bukan begitu cara berdiskusi, kawan. Ya, jadi berdiskusi itu ada aturannya, kawan. Dalam tema yang disepakati, Anda harus bisa mendefinisikan, ya. Bukan Anda melakukan suatu tindakan muhasabah seperti itu, ya. Ya, jadi Anda tidak muhasabah, kawan. Dia harus muhasabah dalam hal ini. Apa topiknya, apa temanya yang disepakati. Nah, Tuhan yang dipahami oleh Yudaisme dan kekristenan adalah Tuhan yang konkret. Bisakah Anda menyanggupi atau menyamaratakan posisi eksistensi ya konkretnya dengan Tuhan yang kami sembah? Ya, kalau belum bisa, tentu sangat jauh untuk mengatakan kita ini pagan dan Anda bukan pagan, ya kan? Begitu. Jadi itu yang harus dipahami. Jadi soal eksistensinya itu sangat penting karena pagan itu secara esensial adalah suatu pengajaran yang berbau mitos, tidak pernah bisa dibuktikan ada. Jadi semua itu hanya katanya. Tadi kan saya sudah coba tagih kamu, bro.
Mana dewa-dewa yang pernah eksis di bumi? Ada enggak? Jadi dewa-dewa itu hanya cerita isapan jempol semua, kawan. Tetapi Allah Israel itu hanya satu-satunya Tuhan yang eksis, yang menyatakan kuasanya di depan mata Israel. Makanya orang Israel percaya. Itu. Nah, kalau yang Anda sembah hanya dengan diksi Anda menyandarkan, ya. Jadi Anda membuat suatu tindakan idofar disandarkan ke Musa, bahwa Musa yang sama seperti yang Musa Anda imani, nah itu sesuatu kekeliruan. Nah, nanti saya akan membuktikan bahwa Musa yang Anda imani bukanlah Musa yang dipahami oleh orang Israel. Karena Musa yang dipahami orang Israel ada Musa orangnya tingginya standar, ya kan? Lalu Musa yang Anda imani tingginya itu 5 meter kurang 15 cm. 4 meter 85 cm. Jadi sesuatu yang kemustahilan itu adalah sama. Dan banyak hal, ya kan? Banyak hal yang untuk membantah Anda mau mencocokkan masuk untuk mengklaim supaya Tuhan yang Anda sembah itu bisa dikonotasikan adalah Tuhan yang sama di dalam Alkitab Perjanjian Baru, Perjanjian Lama yang eksis. Itu kagak benar, bro, dan tidak akan mungkin. Karena secara sifat pun itu gugur. Karena secara sifat Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, dia itu pencipta, pemelihara, penjaga. Ketika ciptaannya jatuh dalam dosa, dia juga yang menebus. Itu ada secara tekstual bisa dibuktikan. Nah, kalau dengan Allah bagaimana? Apakah dia pencipta, pemelihara, menjaga dan menebus? Ketika ciptanya enggak, no. Enggak akan bisa dibuktikan. Jadi saya sih berharap Anda bisa mengklirkan bahwa Allah itu ya pernah eksis sehingga label pagan itu bisa terhindar dari keimanan Anda. Lalu Anda berkata, Tuhan yang punya wujud itu pagan, yang seperti manusia. Tetapi Anda lupa di akhir zaman, ini tentang di akhir zaman ya. Anda mau berdalih, bahwa itu kan nanti di akhir zaman. Ya, tapi intinya kan punya wujud. Di dalam hadis Sahih Muslim 267, ya, hanya belum dinyatakan. Hadis Sahih Muslim 267. Allah itu punya dua wujud, ya. Oke. Lantas Allah, ya karena ini hadisnya panjang, nanti menyita waktu, nanti kawan-kawan baca, ya. Lantas Allah tabaraka wa ta'ala menemui mereka, manusia, dengan bentuk yang tidak mereka kenali. Lalu Allah dibawa, setelah itu Allah menemui mereka dengan bentuk yang mereka kenali. Jadi di awal bentuk yang tidak dikenali, kemudian bentuk yang dikenali. Logiknya begini kawan, kalau bentuk ini aneh-aneh, pasti ada reaksi kaget atau apa, histeris atau apa, pasti ada. Tetapi kan nggak pernah ada reaksi kaget. Jadi bentuk yang ditemui ini, bentuk yang mereka lihat, manusia lihat di hari akhir adalah bentuk yang lumrah. Sehingga logiknya tidak ada reaksi. Nah, Anda akan mengatakan, oh iya itu kan nanti akhir zaman. Iya, tapi yang pasti kan ada. Tapi belum dinyatakan dan tidak pernah dinyatakan. Itu logiknya. Nah, kalau Anda berbicara tentang pagan dengan dasar wujud, itu salah besar. Definisi pagan tidak seperti itu, kawan. Saya ulang sekali lagi ya, definisi pagan bukan seperti itu. Definisi pagan, itu yang satu tadi saya bilang, itu tidak pernah eksis. Ya itu pagan. Suatu kepercayaan kayak animisme itu pagan itu. Percaya kepada sesuatu yang tidak bisa mereka buktikan dan tidak ada pembuktian, itu pagan. Itu loh. Lalu pagan itu berharap kepada sesuatu yang tidak bisa membantu menolong. Itu banyak definisi pagan, tetapi tidak pernah dikonotasikan kepada orang yang menyembah Tuhan yang benar. Gitu loh kawan ya. Saya harap diluruskan dulu definisi pagannya supaya nyambung diskusinya. Oke. Jadi dari tadi Herdi selalu mengatakan yang diceritakan Tuhan Israel. Padahal Tuhannya Herdi dengan Tuhan Israel beda. Karena Tuhannya Israel itu sama dengan Islam. Dalam hal apa kesamaannya? Esa. Ya, Qul huwallahu ahad. Atau Ulangan 64. Atau Markus 12:32. Tuhannya Israel itu tidak bisa dilihat. La tudrikul absar Al-Quran. Atau Keluaran 33:20. Atau Yohanes 5:37. Jadi kalau mengatakan Allahnya gimana gak eksis? Loh, karena Tuhan Allah itu sama seperti Tuhannya Israel. Apa? Satu-satunya Tuhan yang esa, yang benar, tidak bisa dilihat, tidak serupa dengan apapun. Itu Tuhannya Israel dan Tuhannya Islam seperti itu. Nah terus,
itu mitos dewa mana yang menjelma. Oke. Nah, dalam kepercayaan Hindu atau Buddha itu ya, Wisnu itu menjelma jadi Krishna itu. Oke, itu mitos atau tahu. Oke, sekarang kalau Yesus menurut kamu jelmaan Tuhan, mitos apa enggak? Kalau bukan mitos, tunjukkan dalilnya. Bahwa Yesus itu akulah Allah yang menjelma jadi manusia. Tapi nyatanya Yesus mengatakan utusan untuk Israel. Apa definisi utusan? Ketika Yesus mengaku utusan, apa utusan itu? Kalau dalam Islam manusia yang menerima wahyu. Yang mana wahyu itu disampaikan kepada umatnya. Kalau dalam Bible, Yohanes 3:34. Utusan itu barang siapa yang diutus oleh Allah. Tugasnya penyampai firman Allah. Mana dalilnya Yesus menyampaikan firman? Yohanes 17:7 sampai 8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Atau Yohanes 12:50. Dialah yang memerintahkan aku untuk menyampaikan apa yang harus aku sampaikan. Jadi jelas dia utusan penyampai firman, bukan Tuhan yang menjelma seperti Krishna. Gitu. Kalau kamu paksa, ya udah pagan kamu. Karena jelas Tuhannya Yesus itu satu tidak bisa dilihat, berada di oranos langit oleh Bapakku yang di surga. Jadi kalau kamu mengatakan itu mitos, ya berarti kamu bunuh diri. Yesus itu mitos. Allah menjelma jadi manusia. Terus, itu sudah ada bukti ya dengan pagan ada ya. Sekelas Yesus ada di pagan. Terus, tadi mengeluarkan hadis Tuhan itu nanti bisa dilihat. Iya nanti. Tapi ketika di dunia, Yesus, Musa, Nabi Muhammad, ya sama. Tidak bisa dilihat, Esa, dan tidak serupa dengan apapun. Tapi nanti kalau ingin melihat Tuhan, nanti di surga nanti. Seperti apa? Loh kan para nabi tidak menceritakan. So Yesus, seperti apa Tuhan? Oh, tidak bisa dilihat. Tidak tahu saya. Musa, seperti apa Tuhan itu? Oh, tidak sama dengan apapun. Muhammad, seperti apa Tuhan itu? Laisa kamitslihi syai'un, tidak sama. Lalu kapan kita bisa melihat Tuhan? Nanti di surga. Seperti apa lu? Kan semua para nabi tidak menceritakan wujudnya seperti apa. Yang penting tidak bisa dilihat, tidak serupa dengan apapun. Jadi jangan kamu bawa-bawa Tuhannya Israel, padahal Tuhan kamu Yesus katanya. Ya buktikan. Mana dalilnya bahwa dia jelmaan seperti Dewa Wisnu menjelma menjadi Krishna? Mana? Kalau seperti itu, otomatis dia tidak menerima firman. Kalau dia menerima firman, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Apa bedanya dengan Nabi Muhammad? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang kusampaikan adalah wahyu, firmannya Tuhan. Apa bedanya dengan Yesus, Nabi Muhammad, Musa? Sama. Jadi kalau kamu mengatakan Allah itu tidak ada bukti, ya sama dengan Tuhannya Yesus, Tuhannya Musa, tidak ada bukti. Yang penting tidak serupa, tidak bisa dilihat, berada di langit katanya. Ya udah gitu. Ya. Dan ingat, kamu bawa-bawa Israel, Tuhanmu dengan Israel beda kok. Tuhanmu Yesus, Tuhannya Israel, Elohim yang tidak serupa, tidak dilihat. Ya, gitu Herdi, silakan. Oke. Jadi saya tadi, bro besarkan leher saya host. Saya mendengar Anda mengutip sesuatu yang pernah saya buktikan. Jadi apa ya? Jadi rolling argumentasi itu kayaknya nggak akan maju kita kawan. Kan saya sudah kutip ini untuk Keluaran 33. Yang tidak diizinkan dilihat itu wajahnya. Tetapi punggungnya diizinkan. Ya kan? Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat punggungku. Jadi Anda mengutip ini, ya menurut saya sih suatu kelucuan kawan ya. Kelucuan. Ini tidak diizinkan wajahnya, ini berbicara timeline ya. Ini waktu mereka keluar dari Mesir. Nah ini di Gunung Sinai. Tapi setelahnya lewatnya itu di bilangan, ini kan timeline. Jadi kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan. Nah, jadi di bilangan itu kan melihat. Di bilangan melihat, menilai rupa Tuhan. Tuhan mengizinkan. Jadi gini, logikanya begini kawan. Bukan berarti Tuhan tidak bisa dilihat. Ya, manusia yang tidak bisa menjangkau Tuhan, logiknya begitu kawan. Tuhan itu sanggup menyatakan dirinya karena dia kuasa. Kalau ada Tuhan yang tidak bisa dilihat oleh manusia, dipertanyakan itu kuasanya. Itu logika. Jangan dibalik logikanya. Jadi lalu Anda membawa Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad.
Allahus somad. Sebenarnya ayat itu terbalik, kawan. Karena dari tadi yang saya dengar, pembuktian tentang Allah Anda sandarkan kepada segala sesuatu. Padahal di dalam surah Al-Ikhlas, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Tetapi saat ini, malam ini, pembuktian Allah Anda sandarkan kepada segala sesuatu. Terbalik logikanya terbalik. Jadi harus tahu ya bro, Allah Israel itu konkret, real. Beda seperti yang Anda imani. Bisa nggak Anda buktikan konkret ada? Ya kan? Lalu Anda izin dulu. Tidak supaya lebih kondusif diskusinya. Coba Aban Maliki PD ya dijabarkan konsep ketuhanan saudara. Karena itu kan Ustadz Tata sudah membantah. Artinya Tuhannya orang Israel itu bukan Yesus, gitu loh. Ya, coba ketuhanan saudara. Oke. Gini bro ya. Jadi kita bukan berbicara tentang ini dan itu yang kita sepakati pagan. Iya betul pagan. Ya, santai. Ini seakan-akan kita berdialog dengan orang Israel, mewakili Anda yang mewakili, gitu loh. Bukan, saya harus menjelaskan esensi pagan itu seperti apa. Seperti yang saya jelaskan. Jadi jangan lagi mengutip apa yang orang Anda Yahudi sembah. aja soalnya ngeludahin. Aduh. Orang Yahudi ngeludahin Kristen. Tidak bang, gini, kalau saya nggak gitu sih. Kalau saya pertama Anda menjabarkan konsep ketuhanannya orang Yahudi. Nah kan sudah dijelaskan tadi sama Ustadz Tata. Dan kami seringkali juga ya berdialog dengan beliau. Artinya jangan dibatasi lah kawan. Nanti kalau pembuktiannya ini aja Pak. Dijabarkan konsep ketuhanan Kristen gitu loh, supaya nyambung. Ini kawan ya. Supaya ketemu poinnya. Kalau Anda menjabarkan Tuhannya orang Israel, tentu tidak ketemu poinnya. Udah. Lanjut. Jadi gini, yang kawan-kawan harus tahu, konsep itu sesuatu yang ada dalam pikiran. Atau sesuatu yang dituangkan tetapi belum terrealisasi. Itu konsep. Tuhan kekristenan itu bukan Tuhan konsep kawan. Ya,